Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Berdaus, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data dari Excel ke SPSS. Simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman semuanya, pertama-tama kita harus masuk pada aplikasi SPSS terlebih dahulu. Dan sini saya memakai aplikasi IBM SPSS Statistik 27. Tunggu disimak baik-baik, ini adalah nama aplikasinya. Nah, maka kita langsung saja masuk pada aplikasi ini dan nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman semuanya. Nah, terus hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan X1 pada name. Ini name teman-teman, kita masukkan dulu X1 lalu kita enter. Nah, dan sampai X14 sama semuanya teman-teman. Kita masukkan S2, pencet enter dan seterusnya S3 sampai X14 ya. Nah, dan seperti ini tampilannya sekilas mungkin teman-teman pertama yang kita lakukan. Oke, ini sampai X14. Nah, dan setelah itu teman-teman, kita di sini masukkan total keseluruhan untuk menentukan data-datanya seperti ini teman-teman. Kita pakai huruf besar, maaf sebelumnya. X, lalu kita tekan enter. Lalu teman-teman, setelah kita mentotal keseluruhan, maka kita pindah pada Y1 teman-teman. Jadi di bawahnya total kita ketik aja Y1, setelah itu enter. Lalu teman-teman, kita di sini tetap dengan cara yang tadi, hanya saja di sini kita ubah hurufnya pada Y, jadi bukan X lagi tapi Y sampai Y6 seperti itu teman, dengan cara yang sama. Nah, setelah kita memasukkan datanya dari Y1 sampai Y6, maka kita mentotal keseluruhan dari Y1 sampai Y6 sama dengan halnya yang total yang ini, dengan cara yang sama juga teman-teman. Jadi seperti ini, kita pakai huruf besar totalnya, lalu ini kasih Y, setelah itu kita enter. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, ketika kita sudah mentotal keseluruhan, maka sekarang kita pindah ke desimal teman-teman. Jadi di desimal ini kita harus merubah angka 2 menjadi 0 teman-teman. Seperti ini caranya. Nah, di sini kita rubah dulu ke angka 0, lalu kita copy angka 0-nya, lalu habis itu semuanya sampai ke bawah kita copy lagi, lalu kita salin. Oke, baik teman-teman, ketika kita sudah menyelesaikan pada desimal, dirubah menjadi 0 semua seperti ini, maka kita pindah ke label. Nah, di label ini yang harus kita lakukan adalah mengubah total X menjadi harga teman-teman. Lalu setelah itu kita pindah ke total Y. Jadi di total X kita kasih harga, dan di total Y kita kasih keputusan pembelian. Lalu di sini kita pindah pada value. Yang mana yang pertama kita lakukan adalah kita pencet titik 3 pada X1, terus X1 di value kita pencet titik 3, lalu setelah itu kita di sini kasih di value kita kasih angka 1, lalu di label kita kasih huruf SPS yang artinya kita
itu sini bisa kita kasih TS teman-teman, yang artinya tidak setuju. Apa berdiri sakti dulu? Ah? Ya. Lalu kita pindah lagi ke value teman-teman. Kita kasih angka 3. Nah, di labelnya kita kasih huruf N yang artinya netral, lalu kita N. Kita kasih 4. Ini kita kasih S, lalu get lagi. Yang terakhir kita kasih angka 5. Di label kita kasih huruf SS, lalu kita lagi dan kita pencet OK. Nah, di sini ketika sudah kita pencet OK, maka pada value yang pertama kita copy terlebih dahulu dong. Kita copy dulu, lalu di bawahnya kita salin seperti itu. Baik teman-teman, setelah dari value kita pindah ke measure teman-teman. Nah, berhubung di sini measure yang saya input ini sudah benar semuanya, maka di sini jika benar semuanya kayak ini, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah total X di measure, kita ganti ke scale teman-teman, lalu totalnya juga diganti ke scale seperti itu. Baik teman, ketika ini sudah selesai semuanya dan sudah dirubah ke scale, maka kita pindah ke data view. Kembali kita melihat di data view. Nah, jika sudah tampilannya sudah begini teman-teman, maka ini sudah benar, dan hal yang dilakukan adalah melanjutkan cara-cara yang selanjutnya. Lalu ketika kita sudah sampai pada tahap ini teman-teman, maka kita pindah ke Excel untuk menginput data-datanya yang ada di Excel teman-teman. Jadi sini teman-teman, kita copy dulu seperti ini. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita pindah ke SPSS. Baik, kita pindah ke sini, lalu kita salin di sini. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini ada data-data yang sudah kita copy barusan teman-teman. Seperti itu. Baik teman-teman, setelah kita sudah memasukkan datanya, maka di sini kita pindah pada analisis. Lalu kita masuk ke descriptive statistics. Nah, di bagian ini, lalu kita pencet bagian deskriptif teman-teman. Nah, dari situ kita salin terlebih dahulu 1 sampai total X. Setelah itu kita pindah ke sini, lalu kita masuk pada option teman-teman. Nah, di sini yang harus kalian pahami untuk yang pertama itu adalah kita harus pahami ini teman-teman. Jadi nama-nama yang sudah ini dijentang, yang sudah dijentang, nah ini harus dijentang seperti itu, harus seperti ini. Lalu ketika sudah dijentang, kita langsung masuk pada continue. Kita klik continue. Lalu di sini sebelum kita mengklik OK, di sini jangan lupa teman-teman harus centang dulu pada save standard division. Lalu itu teman-teman pencet OK. Nah, selanjutnya, nah baik teman-teman, ketika sudah seperti ini gambarannya, maka kita kembali lagi kepada analisis, kepada deskriptif, lalu kita salin yang Y1 teman-teman sampai pada
Nah, di sini teman-teman, karena memang di sini variabel X1-nya masih belum dipindah, maka hal pertama yang dilakukan adalah memindah kembali X1 yang sudah dipindah ke kanan. Kita pindah terlebih dahulu, lalu bener lah, pindah biko lah. Mata dari harga total lah pada. Oh iya. Terus lah, mana gua makan? Akan di sini lalu kita pindah juga yang D1 ke variabel seperti ini teman-teman. Lalu kita opsi. Ketika ini sudah benar yang dicentang, maka kita langsung teman-teman di sini langsung pencet aja continue. Lalu kita centang dulu dan kita pencet OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, ketika kita sudah menyelesaikan yang frekuensi sama deskriptifnya, maka kita pindah lagi kepada analyze, lalu kita ke correlate, lalu kita ke bivariata. Nah, di sini kalau kita copy kembali ke satu sampai dengan total. Nah, setelah itu kita masukkan di sini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman pastikan dulu pada persen to toilet sama flag signifikan ini tercentang semuanya teman-teman, seperti ini. Lalu kita ketik OK. Nah, ketika kita sudah memasukkan datanya, kita kembali lagi pada analyze, masuk ke correlate, masuk juga ke bivariate, lalu kita ubah kembali yang di satunya teman-teman. Namun sebelumnya, sebelum kita merubah, kita kembalikan lagi satunya bahagia total. Lalu di sini kita masukkan yang di satunya teman-teman. Satunya sampai ke keputusan kita masukkan. Nah, kita pencet OK kembali teman-teman, tapi pastikan dulu persen to toilet sama flag signifikannya ini sudah dicentang ya. Lalu kita pencet OK. Nah, setelah itu kita input data ke SPSS teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita kembali lagi pada analyze. Setelah itu kita masuk pada scale dan kita masuk ke reliability analysis teman-teman. Ketika kita sudah nyampe di sini, kita copy lebih dahulu semuanya sampai Y. Nah, setelah itu kita masukkan ke hitam. Ketika kita sudah masukkan ke hitam, teman-teman pastikan di sini modelnya model alpha seperti ini. Lalu kita pencet OK. Dan jadinya seperti ini. Lalu ketika sudah selesai semuanya, maka kita lanjut pada asumsi klasik teman-teman. Nah,
Gimana caranya untuk untuk membuat asumsi klasik? Maka kita sini masuk lagi pada aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah membuat tadi total X dan total Y. Nah, sebenarnya caranya gampang, teman-teman tinggal isi di sini tinggal ketik total X di nomor 1 dan di nomor 2 nya total Y, teman-teman. Lalu teman-teman pencet enter. Setelah enter, teman-teman masuk pada seperti ini teman-teman. Ketika sudah mengerti total X dan Y, di enter nanti muncul kayak gini. Lalu kita pindah ke data view. Nah, setelah kita pindah ke data view, hasilnya mereka kayak gini. Lalu kita masuk lagi pada sini teman-teman. Sudah. Lalu kita copy pada total X sampai ke bawah semuanya. Nah, dan jadinya seperti ini teman-teman. Kita masukkan ini total X, kita masukkan di total X. Nah, setelah total X nya ditemu, maka kita lanjut pada total Y. Caranya ya hampir sama dengan yang kita buka Excelnya dulu. Bedanya di sini kan tadi kita memasukkan total X, karena sini hitung ada total yang diminta total Y, maka kita masukkan juga total Y nya teman-teman. Seperti itu. Kita copy dahulu. Setelah itu teman-teman masukkan, setelah di copy teman-teman masukkan ke total Y nya. Kita masukkan dulu ke total Y, dan jadinya seperti ini teman-teman. Total X sudah ditemukan dan total Y juga sudah ditemukan. Lalu di sini kita kembali lagi pada analisis teman-teman ya, dan kita masuk pada regression. Lalu setelah regression kita masuk, pada bagian linear teman-teman. Dan di sini lalu ketika sudah pada tahap ini teman-teman, kita masukkan yang total X ke independen dan yang total Y kita masukkan ke dependen. Nah, jadi nanti teman-teman ketika sudah menginput datanya, teman-teman masuk pada statistik, lalu teman-teman pahami yang dicentang ini. Nah, jadi teman-teman yang saya centang ini harus dicentang sama kalian semuanya yang mau buat PSS begitu. Lalu kita pencet continue. Baik teman-teman, lalu setelah itu teman-teman masuk pada plot. Lalu di sini teman-teman masukkan data nomor 2 paling bawah itu ke Y, dan data paling atas itu ke X teman-teman. Bisa diperhatikan seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman juga harus dipahami dan diteliti. Di sini ada yang dicentang teman-teman. Nah, itu yang dicentang ini wajib dicentang oleh teman-teman. Setelah itu teman-teman continue aja seperti ini. Oke, lalu teman-teman masuk pada save. Lalu teman-teman centang baca bagian unstandardized. Setelah itu teman-teman tinggal pencet aja continue. Nah, lalu di sini teman-teman pencet OK. Oke teman-teman, ketika udah selesai semua, teman-teman tinggal klik aja sendiri pada bagian formalitas, setnya itu di plot teman-teman. Plot.
teman-teman, jadi sendiri webplotnya di teman-teman. Webplotnya